Qin Yichen hanya melirik Ares, Dewa Perang, dan tidak menjawab secara langsung. Apa yang harus dikatakan tentang ini, itu bagus. Qin Yichen tidak ingin terlalu mencolok, tetapi dia tidak bisa menolak kesempatan di depannya. Ayo pergi. Qin Yichen menjawab dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengikuti Ares, Dewa Perang, sampai ke bidang bintang Poseidon, Dewa Laut. Sebelum memasuki kuil, terdengar keributan. Beruntung aku memanggilmu kali ini. Jika tidak, aku benar-benar tidak ada hubungannya di dunia rahasia ini. Ya, tangan suci pencuri surga. Bahkan jika dia tidak bisa mengeluarkan harta di alam rahasia, kita tidak perlu mencobanya. Benarkah? Kali ini, berkat tangan suci pencuri surga, saat itu, aku masih bertaruh dengannya, dan bisa dikatakan aku kehilangan segalanya. Napas yang menyenangkan menyebar ke seluruh kuil. Ares, Dewa Perang di luar kuil, mencibir ketika mendengar ini. The Heaven Stealing Hand agak kuat, tetapi seberapa kuatnya, saya benar-benar tidak tahu. Itu hanya mahir dalam keterampilan mencuri. Saat itu, bertaruh dengan orang juga memiliki unsur keberuntungan, dan Ares, Dewa Perang, bisa melihat ini dengan jelas. Lagi pula, dia juga memiliki pemikiran untuk merekrut orang ini, dan kemudian, karena kemurahan hati Qin Yichen, dia secara bertahap melepaskan ide ini. Tidak banyak orang seperti itu, dan tidak banyak, ada orang percaya di kuil Dewa Pertempuran, yang sudah cukup. Feng, bagaimana menurutmu tangan pencuri surga ini dibandingkan denganmu? Ares, Dewa Perang, ingin tahu apakah orang yang bisa mengucapkan kata-kata arogan untuk menggulingkan Zeus sama sombongnya seperti biasanya? Apakah ini penghinaan yang sama untuk tangan pencuri surga ini? Qin Yichen berpikir sejenak, lalu berkata, semuanya harus dilihat sebelum Anda menyadarinya. Evaluasi orang luar tidak dapat digunakan sebagai standar untuk evaluasi saya. Kata-kata Qin Yichen membuat Ares, Dewa Perang, terdiam. Apalagi yang bisa dia katakan? Sama sekali tidak ada ruang untuk keberatan. Tidak meremehkan tangan pencuri surga atau meremehkan dirinya sendiri. Sikap ini, tidak rendah hati atau arogan, memberi Ares, Dewa Perang, pemahaman baru tentang keadaan pikiran Qin Yichen. Bagus. Dengan hanya satu kata ini untuk evaluasi, Ares, Dewa Perang, membawa Qin Yichen ke kuil. Poseidon, saya membawa 2 orang. Saya pikir itu bukan masalah besar, jadi saya membiarkan mereka semua datang. Ketika Poseidon, Dewa Laut, melihat Qin Yichen, matanya tiba-tiba berbinar. Kesan yang diberikan anak ini padanya kemarin sangat bagus, bahkan sampai ekstrim. Dengan dia di sana, dia mungkin akan terkejut. Adapun Lin Bai, yang berada di samping Qin Yichen, Poseidon, Dewa Laut, juga mengetahui lebih banyak tentangnya setelah kejadian itu. Dia tahu bahwa orang ini memiliki keterampilan yang baik dan dapat mengalahkan Xuan Muyu, yang sangat optimis tentang dia. Meskipun status Xuan Muyu saat ini tidak tinggi, dia lebih baik di usia mudanya dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Karena itu, setelah melihat mereka berdua, Poseidon, Dewa Laut, sama sekali tidak merasa tidak puas, tetapi menyambut mereka dengan gembira. Bahkan jika Dewa Perang Ares tidak memanggil mereka, dia ingin mengundang mereka untuk menjelajahi alam rahasia. Bagi orang-orang seperti Dewa Laut, harta di alam rahasia itu sendiri tidak memiliki banyak nilai, dan mereka semua memiliki hartanya sendiri. Dewa Laut Poseidon memiliki trisula Dewa Lautnya, dan dia sangat tidak menyukai hal-hal lain. Satu-satunya hal yang diharapkan adalah proses penjelajahan harta karun melalui alam rahasia. Hal yang sama berlaku untuk Ares, Dewa Perang, dan ini adalah salah satu cara mereka menemukan kesenangan. Qin Yichen memandang 2 orang di depannya dengan ringan, dan menyapa mereka dengan etiket, sopan dan tidak konvensional. Xuan Muyu, yang berada di samping, melihat Lin Bai lagi, dan ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Orang inilah yang memberinya tendangan keras kemarin, dan masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena ada kesempatan untuk bersaing secara adil di ranah rahasia hari ini, jelas diperlukan pertarungan yang bagus. Lin Bai melihat sekilas mata pembunuh Xuan Muyu, tetapi matanya menyapu dadanya, dan penghinaan di matanya melintas. Melihat ekspresi itu, Xuan Muyu tidak perlu mengatakan apa-apa, Xuan Muyu tahu apa yang coba disampaikan Lin Bai. Segera, dia menggertakkan giginya karena marah. Lin Bai memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan masih memiliki waktu luang untuk diam-diam mengirimkan suara ke Qin Yichen. Saudara Qin, Anda melihat bahwa Xuan Muyu sangat lucu, jadi saya meliriknya, cemas. Qin Yichen terdiam, mengabaikan perselisihan antara keduanya, dan datang ke Poseidon, Dewa Laut. Saya mendengar informasi yang disampaikan oleh Ares, Dewa Perang kemarin, dan saya masih memiliki beberapa pertanyaan di hati saya. Saya ingin Lord Sagot menjawab, sehingga pertanyaan di hati saya bisa lega, dan itu juga akan nyaman. Bagi Anda untuk menjelajahi misteri alam rahasia. Poseidon, Dewa Laut, secara alami senang. Bagaimana mungkin alam rahasia yang membuatnya layu ini? Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia harus mengeluarkan semua celana dalamnya.
Namun, sebelum Dewa Laut Poseidon dapat berbicara, tangan pencuri surga berbicara terlebih dahulu. Saya pikir melihat adalah percaya. Lebih baik melihatnya sendiri setelah memasuki alam rahasia, bukankah lebih akurat? Tangan pencuri surga suci menyentuh janggut kecilnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Sebagai salah satu tamu terhormat Dewa Laut Poseidon, dia secara alami memiliki harga diri di dalam hatinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan dewa liar seperti Qin Yichen, yang muncul entah dari mana, mencuri pusat perhatiannya. Kalau tidak, ketika dia menolak untuk mewarisi warisan dewa pencuri dewa, dia akan sangat bodoh. Qin Yichen hanya melirik tangan pencuri surga, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian dia kembali normal. Melihat sikap mereka berdua, Poseidon, Dewa Laut, juga tahu kontradiksinya, dan terbatuk ringan. Kalau begitu, ayo masuk ke alam rahasia, air laut di dalamnya sudah surut. Setelah menginstruksikan semua orang, Poseidon, Dewa Laut, meninggalkan pemikiran dan berbisik kepada Qin Yichen. Orang-orang ini sangat arogan dan arogan. Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan, Feng. Qin Yichen juga tahu betapa sulitnya menghadapi kontradiksi internal di tempat tinggi. Tidak semua kuil seharmonis kuil penguasa cahaya. Qin Yichen berpikir sejenak. Aku dengar kamu dan Ares, Dewa Perang, berada di dua antarmuka Yin dan Yang. Kamu harus memainkan binatang buas di sisi Yin, dan kemudian Dewa Perang Ares di sisi yang akan menghancurkan mereka, kan? Poseidon mengangguk. Itu benar. Tapi apa misteri ini? Anda bertanya. Qin Yichen mengkonfirmasi berita itu lagi, dan sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Jelas, ini bukan kecerdasan yang Poseidon, Dewa Laut, dapat pahami. Cara Yin dan Yang selalu tentang keharmonisan Yin dan Yang, dan cara untuk memecahkannya oleh Poseidon, Dewa Laut dan Ares, Dewa Perang, adalah dengan menghancurkannya dengan kekerasan. Saya khawatir bahwa binatang-binatang itu adalah kunci dari operasi Yin dan Yang. Qin Yichen segera bertanya. Setelah mengalahkan semua makhluk, apakah Yin dan Yang bergabung menjadi satu? Poseidon, Dewa Laut, menarik napas dalam-dalam. Jika Ares, Dewa Perang, tidak menjelaskan hal ini kepada Qin Yichen, itu berarti bahwa Qin Yichen kemungkinan besar akan membuka rahasia alam rahasia untuknya. Poseidon, Dewa Laut, bergegas kembali. Seperti ini, Yin dan Yang adalah satu. Qin Yichen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Yin dan Yang tidak seimbang, dan Guangming membela satu. Jika kamu ingin memecahkan permainan ini, kamu harus menggunakan kepandaian. Menggunakan kekerasan hanya akan membuat cara Yin dan Yang sudah tidak seimbang mengirimkan serangan balik yang lebih kuat,